Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Materinya adalah indahnya berakhlak terpuji. Mari bersikap disiplin. Sebelum itu, kita baca doa dulu terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kalian ingin sukses? Ayo, siapa yang ingin sukses? Pasti jawabannya iya. Kuncinya adalah disiplin. Kuncinya adalah disiplin. Arti disiplin adalah patuh dan taat. Pengertian secara luas, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Sikap disiplin berarti sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan sikap disiplin dalam arti mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasula wa ulil amril minkum. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mengapa disiplin menjadi kunci sukses? Ada yang tahu mengapa? Ya, sebab dengan disiplin akan tumbuh sifat yang teguh, percaya diri, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, rela berkorban untuk kepentingan agama, dan memiliki sifat optimis atau yakin. Disiplin mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan, baik kehidupan beragama, kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap disiplin dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Maka kerugian besar bagi seseorang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu akan terus berputar, tidak mungkin akan kembali lagi. Maka mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Tata cara ibadah sudah diatur dalam syariat Islam. Kita tidak bisa semaunya sendiri merubahnya. Misalnya, sholat subuh dikerjakan dengan 3 rakaat, atau puasa dilaksanakan pada malam hari. Itu menunjukkan tidak disiplin dalam ibadah dan membuat ibadahnya sia-sia. Yang ketiga, disiplin dalam bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial.
yang membutuhkan hidup bersama atau bermasyarakat. Kehidupan masyarakat telah memiliki norma-norma dan nilai-nilai serta peraturan yang harus ditaati bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Hal ini bisa terwujud apabila anggota masyarakatnya disiplin dalam menaati peraturan. Yang keempat, yang terakhir, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara harus taat dan patuh pada aturan pemerintah. Contohnya, pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak. Maka, sebagai warga negara yang disiplin harus melaksanakan program tersebut dengan belajar yang sungguh hingga lulus sampai madrasah aliyah atau sederajat. Tentunya dari sikap disiplin hasilnya akan dapat dinikmati sendiri dengan kesuksesan. Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan, seseorang harus memulainya dengan hidup disiplin. Kedisiplinan harus dimulai sejak dari kecil agar ketika dewasa nanti seseorang bisa mencapai suatu keberhasilan. Kedisiplinan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, dan masyarakat. Kedisiplinan di lingkungan keluarga dimulai dari bangun pagi setiap pagi. Kemudian sholat subuh di awal waktu dan bersiap ke sekolah hingga semua kegiatan menjelang tidur lagi. Cukup sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut materi selanjutnya tentang mari bersikap disiplin bagian 2. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.